Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Cucun Cunaingsi SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini, kelompok 10 akan menjelaskan tentang topik manajemen keuangan di sekolah dasar. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rika Hayani Putri dengan NIM 2108276 sebagai moderator, dan teman saya Dian Anggara dengan NIM 2108575, dan yang selanjutnya ada Pinka Risa Lestari dengan NIM 2108274, dan yang terakhir ada Diamanda Putri dengan nomor NIM 2108936. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan menjelaskan beberapa materi dari manajemen keuangan sekolah dasar. Di antaranya yang pertama ada pengertian manajemen keuangan, yang kedua ada fungsi manajemen keuangan, yang ketiga prinsip-prinsip manajemen keuangan, yang keempat tujuan manajemen keuangan, yang kelima proses manajemen keuangan, dan yang terakhir implementasi atau pelaksanaan manajemen keuangan di sekolah dasar. Selanjutnya saya persilakan kepada para presentator. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi tentang pengertian manajemen keuangan dan fungsi dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Sulistriono, memaknai manajemen keuangan dalam arti sempit yang berarti pembukuan. Dalam arti luas, manajemen keuangan berarti pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik kepada masyarakat, pemerintah daerah, maupun kepada pemerintah pusat. Dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Dengan demikian, manajemen keuangan pendidikan dapat dimaknai rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Oke, selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen keuangan. Menurut Agustinus, fungsi manajemen keuangan pendidikan memiliki makna yang lebih luas, yakni menyediakan informasi kuantitatif yang dapat digunakan sebagai acuan atau dasar pertimbangan bagi pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing. Yakni, yang pertama yaitu ada kepala sekolah. Data keuangan sekolah akan dijadikan sebagai landasan kepala sekolah untuk menyusun rencana sekolah, mengevaluasi kemajuan, serta melakukan upaya korektif yang sangat diperlukan. Kemudian yang kedua ada guru dan karyawan sekolah. Data keuangan sekolah berguna sebagai acuan untuk mengetahui kemampuan sekolah dan dalam memberikan imbal jasa, manfaat passion, dan peluang kerja. Yang ketiga yaitu ada kreditur. Sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditur untuk mengetahui apakah pinjaman beserta bunganya dapat dibayar manakala jatuh tempo. Yang keempat yaitu ada orang tua siswa. Bermanfaat bagi orang tua siswa untuk mengetahui kelangsungan hidup sekolah, perjanjian jangka panjang sekolah, dan tingkat ketergantungan sekolah. Yang kelima yaitu pemasok atau supplier. Sebagai bahan informasi untuk mengetahui kemungkinan jumlah utang yang dimiliki sekolah pada saat jatuh tempo. Yang keenam adalah pemerintah. Untuk mengatur aktivitas sekolah dan menetapkan anggaran untuk tahun berikutnya. Yang terakhir ada masyarakat. Membantu masyarakat dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan keuangan sekolah serta rangkaian aktivitas-aktivitas sekolah. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator atau ke teman selanjutnya. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada beberapa prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Kita akan membahas soal transparansi. Transparansi di bidang manajemen keuangan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan keuangan. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS yang dapat dipajang di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha, sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah melihat dan mendapatkannya. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga ada efektivitas. Manajemen keuangan dinyatakan memenuhi prinsip efektivitas jika dalam kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang terakhir ada efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan dan pengeluaran atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan manajemen keuangan sekolah, yang mana tujuan dari manajemen keuangan sekolah yaitu untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, serta membuat laporan keuangan yang transparan dan juga akuntabel. Peran manajemen sekolah atau komite sekolah yaitu untuk mengelola keuangan dengan sebaik mungkin dengan memperdayakan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Adapun tujuan manajemen keuangan sekolah menurut Kadarman itu ada 3, yaitu 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Dan yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Nah, sekarang kita akan membahas soal proses pengelolaan keuangan di sekolah. Proses pengelolaan keuangan sekolah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran merupakan rencana yang dinyatakan secara kuantitatif atau angka dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Perpaduan analisis kegiatan dan pendapatan sumber dana dalam kurun waktu tertentu sering dinamakan sebagai RAPBS atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah. Lalu yang kedua ada strategi mencari sumber dana sekolah. Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan secara garis besar dapat dikelompokkan atas 3 sumber. Yang pertama ada pemerintah. Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Yang kedua ada orang tua peserta didik. Pembinaan pendidikan atau SPP yang selanjutnya menjadi dana pembinaan sekolah atau DPP dan dari sumbangan organisasi Persatuan Orang Tua Murid dan Guru atau POMG. Yang ketiga berasal dari masyarakat, baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha milik pemerintah maupun milik swasta. Lalu ada penggunaan keuangan sekolah, meliputi yang pertama biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun seperti gaji pegawai, guru, dan non-guru. Yang kedua ada biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat pengajaran atau barang yang sudah habis dipakai. Yang ketiga ada biaya pembangunan, misalnya biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furniture, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis dipakai. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi anggaran. Pengawasan anggaran dilakukan oleh komite sekolah dapat meningkatkan efisiensi biaya yang dikeluarkan melalui penentuan skala prioritas, fleksibilitas penggunaan anggaran, dan evaluasi anggaran.
Evaluasi dari pengawasan penggunaan anggaran pendidikan ini berupa laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun. Nah, yang terakhir ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan sekolah harus dilaporkan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu implementasi manajemen keuangan di sekolah dasar. Setelah perencanaan keuangan sekolah selesai dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat, maka langkah selanjutnya dalam manajemen adalah pelaksanaan terhadap perencanaan yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan keuangan sekolah, melakukan 2 jenis kegiatan, yaitu penerimaan terhadap dana pendidikan dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan. Dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran diadakan pemisahan antara keduanya, yaitu penerimaan dilakukan oleh bendahara 2 dan pengeluaran oleh bendahara 1. Prosedur pengelolaan penerimaan keuangan dilakukan langsung oleh bendahara dengan sistem 1 pintu. Pengalokasian sumber keuangan pula dibagi 2, yang terdiri dari 70% untuk kegiatan kesiswaan dan 30% untuk kegiatan sumber daya manusia. Karena menggunakan sistem 1 pintu, maka penanganan pembukuan keuangan sekolah ditangani oleh bendahara sekolah dan diketahui oleh kepala sekolah. Proses pengelolaan pada segi pengeluaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan biaya untuk setiap program. Semua biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan program sekolah, dan pada setiap program sekolah ada pihak yang bertanggung jawab. Baik, karena acara pemateri sudah selesai, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan kesimpulan dari pemateri tadi. Manajemen keuangan sekolah adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban keuangan dengan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Fungsi dari manajemen keuangan sekolah sendiri yakni diantaranya menyediakan informasi kuantitatif yang dapat digunakan sebagai landasan pertimbangan bagi pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, guru atau karyawan sekolah, orang tua, pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya. Di dalam manajemen keuangan sekolah sendiri perlu memperhatikan beberapa prinsip, diantaranya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Tujuan manajemen keuangan sekolah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, dan untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan atau anggaran sekolah. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi perencanaan anggaran, strategi mencari dana untuk sekolah, penggunaan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Mungkin sekian dari kelompok 10, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.